Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah dan Pelarian Cinta, bagian 28. Pernikahan terbongkar mertua. I love you, Mas. Sambil menurunkan seluruh badanku. Bless. Aku sampai memejamkan mataku. Menikmati syahdu dan nikmatnya perjalanan pertama kalinya, dalam status bersama suami yang aku cintai. Menuju indahnya puncak kenikmatan yang terasa hangat dan nikmat. Aku mendiamkannya dulu di dalam. Rasanya begitu nikmat sekali. Ini yang kedua kalinya kami mendaki, tapi mendaki setelah menikah itu memang sesuatu yang spesial. Rasanya lebih rileks dan lebih terasa kehangatan cinta kami berdua. Aku menatap lekat-lekat mata Mas Adit, sambil membelai wajahnya. Aku menatap wajah pria yang begitu terukir di dalam relung hatiku, yang paling dalam. Walaupun kami sempat terpisahkan oleh sebuah kesalahanku, yang menyebabkan ia membenciku. Tetapi kini ia bisa menerimaku kembali, dengan rasa cinta dan kasih sayangku kepadanya, tidak pernah luntur dan berkurang. I love you so much, Mas Aditku yang tampan, bisikku pada suamiku. Bersamaan dengan aku mengayuh pendakian dari atas, desahan-desahan nafas pun langsung keluar dari dalam mulutku, yang sedang dipagut Mas Adit. Gerakanku semakin lama bergerak semakin atraktif dan bervariatif. Terkadang bergerak memutar-mutar, mengikuti irama perjalanan dan pendakian yang kami nikmati. Terkadang bergerak maju mundur seakan sedang menekan sedalam-dalamnya. Aku memejamkan mataku membayangkan keindahan puncak, sedang Adit sama-sama meresapi menikmati pendakian yang aku nahkodai dari atas. Tangan Mas Adit juga sibuk bergerilya, melakukan tugasnya dengan penuh kelembutan dan penghayatan. Oh Mas! Rintihan demi rintihan yang keluar dari mulutku, semakin lama pun semakin keras suaranya. Mas Adit kemudian langsung mengambil kendali, hingga aku kembali berada di bawah. Tak ingin lama-lama, Mas Adit langsung mengangkat dan meregangkan kedua kakiku. Ia langsung mengarahkan kebanggaannya, bersiap melanjutkan pendakian yang lebih cepat menuju puncak. Bleles! Oh! Mas Adit langsung mendaki dengan perlahan, dan kelamaan ia menambah kecepatannya. Aku pun berusaha untuk mengimbangi gerakan Mas Adit, dengan memutar-mutar. Mas Adit makain mempercepat pendakiannya, membuat darahku terasa mulai mendesir. Seiring hawa panas yang mulai menjalar di sekujur tubuhku, aku menyadari bahwa pendakianku hampir mencapai puncaknya. Mas! Aku mau sampai terus Mas. Tanganku mulai menjambaki kuat Mas Adit, yang masih terus mengayun pendakian nikmat ini. Mas Adit mengangkat dan meletakkan kedua kakiku di pundaknya, dan mengangkat sedikit badanku. Hingga pendakian makin dalam dan terasa puncak menampakkan keindahannya. Mas! Akhirnya aku tiba di puncak tertinggi. Badanku langsung menengang kaku, dengan kedua kakiku yang mengunci lehernya, sambil melentingkan punggungku ke belakang. Hingga pinggangku terangkat tinggi. Ledakan demi ledakan yang aku rasakan, diiringi oleh kedutan-kedutan yang begitu terasa nikmat. Mas Adit pun, sudah hampir di puncak. Sehingga gerakannya semakin cepat dan tidak teratur, hingga akhirnya Mas Adit pun mengejang, sambil mendorongkan. Berusaha mencapai puncak sedalam-dalamnya, sambil menggeram hebat. Sayang, Mas keluar. Erang Mas Adit saat ia menyambut keindahan dan kenikmatan suasana puncak. Nafas kami berdua pun terengah-engah. Namun kepuasan yang tampak di wajah Mas Adit, semakin membuat aku merasa kepuasan yang lebih. Bisa membahagiakan suamiku ini. Aku begitu mencintainya. Kami saling bertatapan dengan lembut dan penuh kemesraan. Aku menenggelamkan kepalaku ke dada bidangnya. Benar saat ini, aku adalah seorang istri dari Aditya Febriansyah. Kebahagiaan yang akhirnya bisa aku dapatkan, setelah mengalami banyak perjuangan yang menyakitkan hati. Namun, saat aku bisa mencapai cita-citaku untuk menikahinya, serta bisa membuat suamiku itu bahagia. Rasanya segala kesulitan dan rasa sakit yang aku rasakan, langsung hilang terhapus oleh kasih sayang, dan rasa cinta yang diberikan Mas Adit kepadaku. Sementara itu di tempat lain, di sebuah rumah mewah nan megah, bak istana, Sekar terlihat mondar-mandir. Sedangkan suaminya menampakkan wajah yang datar, diliputi emosi yang sedang bergejolak.
Pasangan suami istri itu baru saja mendapatkan kabar atau informasi yang tidak menyenangkan. Informasi dari orang kepercayaan Sekar yang bernama Kuciah, yang diam-diam menyelidiki Adit selama berada di Surabaya. Dan yang membuat mereka berdua syok dan marah, adalah bukti foto pernikahan Aditya Febriansyah menantu mereka. Atau suami siri dari putri kandung mereka, Cinta Rahayu Pramudia yang terjadi kemarin, di sebuah hotel di kota Surabaya. Sambil mondar-mandir dengan wajah penuh ketegangan, Sekar menghubungi Prima, putra sulung mereka melalui ponselnya, untuk membicarakan permasalahan ini. "Assalamualaikum, halo, Mam," sahut Prima dari ujung telepon sana. "Waalaikumsalam. Prima, kamu bisa ke sini sekarang. Ada masalah penting, Nak. Mama dan Papa tunggu kalian di rumah, ya?" ucap Sekar menjawab perkataan Prima anaknya. "Iya, Mam. Prima akan ke sana sekarang. Prima mau pamit bentar sama Dewi," sahut Prima cepat menjawab omongan Sekar mamanya. "Itu aja, Nak. Mama dan Papa, tunggu kalian ya. Assalamualaikum," ucap Sekar, setelah mengatakan apa yang ingin disampaikannya. "Waalaikumsalam," sahut Prima dari ujung telepon sana. Sementara itu, Pramudia juga telah selesai menghubungi putri mereka, Jelita. Meminta putrinya itu untuk datang ke rumah. 1 jam kemudian, di dalam ruang kerja Pramudia, kini mereka berempat telah berkumpul. Mereka duduk membentuk sebuah lingkaran. Tampak wajah Prima dan Jelita diliputi kecemasan. Sementara Sekar masih bisa tersenyum tipis, walaupun terlihat rona kepanikan dan ketegangan. Begitupun dengan Pramudia, yang tidak bisa menyembunyikan ketegangan di wajahnya. "Baiklah, semua sudah kumpul," ucap Pramudia tegas dan bijaksana, memulai pembicaraan mereka. "Prima dan Jelita, Papa dan Mama sengaja meminta kalian datang ke sini. Ada masalah penting yang perlu kita musyawarahkan, karena ini menyangkut tentang rumah tangga, dan nasib pernikahan Cinta dan Adit." Prima dan Jelita saling menoleh sejenak, lalu kembali mereka menyimak perkataan papanya. "Kalian sudah mendengar Adit beberapa hari ini pulang ke Surabaya? Meninggalkan Cinta seorang diri di rumah kontrakannya." Prima dan Jelita menganggukkan kepala mereka. "Mama, tolong berikan HP Mama pada Prima dan Jelita. Biar mereka berdua yang melihat secara langsung," ucap Pramudia pada Sekar, untuk memperlihatkan ponselnya. Sekar kemudian menyerahkan ponselnya pada Prima. Seraya berkata pada Prima, "Kamu buka folder fotonya, Nak." Prima lalu menerima ponsel tersebut. Dia membuka folder foto sesuai perkataan mamanya barusan. Setelah folder foto itu terbuka, matanya terbelalak kaget dengan mulut menganga. Setelah melihat foto tersebut, Jelita pun yang memperhatikan ekspresi wajah Prima, lalu mendekat ke arah Prima. Reaksi Jelita pun yang tidak jauh berbeda dengan Prima kakaknya saat melihat foto tersebut. Mereka kaget dan seakan tidak percaya. Setelah melihat foto-foto akad nikah Adit dengan seorang gadis cantik. "Ini tidak bisa dibiarkan, Pak," ucap Prima naik pitam, dengan meninggikan suaranya. "Prima nggak terima, Cinta diperlakukan seperti ini oleh Adit, Pak, Mam." "Benar, Mas," sahut Jelita menambahi. Jelita mengutuk tindakan Adit ini. Ia telah melecehkan Cinta dan pernikahan mereka. "Ini tidak boleh dibiarkan, Pak, Mam." "Mama sangat tidak setuju, Nak," potong Sekar dengan wajah penuh kemarahan. "Adit menikah lagi, sama saja telah menghina dan mencoreng harga diri kita, Pak. Papa juga menyesalkan semua ini. Papa juga kecewa sama Adit," ucap Pramudia tertunduk lesu. "Papa harap kita tetap tenang, kita cari solusinya dengan kepala dingin. Dan yang terpenting untuk saat ini, jangan sampai masalah ini didengar atau diketahui oleh Cinta. Papa takut jika Cinta sampai tahu masalah ini, akan berdampak dengan kehamilannya. Tolong kalian semua jaga rahasia ini, tutup rapat-rapat sampai kita bisa mencari jalan keluarnya." Pramudia dengan tegas mengingatkan kepada Jelita dan Prima, anaknya serta Sekar istrinya, untuk sementara merahasiakan masalah pernikahan Adit ini, sampai mereka menemukan solusinya. Prima, Sekar dan Jelita diam. Dan mereka bertiga serempak menganggukkan kepala. "Mam, Cinta itu anak kita, saat inilah dia butuh kita. Papa mohon maafkanlah kesalahan dia, Mam." Pramudia menoleh pada Sekar sambil menggenggam tangan-tangannya.
Sekar bergeming, ia diam tak menjawab. Lalu bangkit dari kursinya meninggalkan mereka. Prima, Jelita dan Pramudia yang melihat Sekar berlalu meninggalkan mereka, hanya bisa terbengong. Cinta, kasihan banget nasibmu, Dek. Jerit Jelita, suaranya membahana di ruangan itu. Lalu ia menangis menumpahkan semua kesedihannya. Air mata Jelita pun tumpah seketika di ruangan tersebut. Betapa ia sedih, dan ikut merasakan penderitaan cinta, cobaan-cobaan datang bertubi-tubi menghampirinya. Pak, kita sebaiknya minta Adit segera ke Jakarta, ucap Prima mengutarakan pendapatnya pada papanya. Kita minta penjelasan langsung darinya, dan bagaimana selanjutnya pernikahannya dengan Cinta? Prima tidak akan menawar-nawar lagi, pilih Cinta atau perempuan itu. Iya, Nak. Itu pasti akan papa tanyakan langsung pada Adit. Pramudia mengiyakan pendapat Prima. Tetapi Pramudia pun mengutarakan pendapatnya. Kita jangan dulu menghakimi Adit. Papa akan tanyakan padanya alasan ia menikahi gadis itu, dan kenapa ia sampai mengkhianati pernikahan mereka? Padahal Papa melihat sendiri, Adit dan Cinta itu sudah saling menyayangi satu dengan lain. Apakah Adit dipaksa oleh papa mamanya di sana, atau ada hal lain yang ia sembunyikan? Sementara Jelita masih terisak-isak. Air matanya kini sedikit mulai mereda. Hatinya terenyuh dengan penderitaan Cinta dan permasalahan rumah tangga mereka yang baru seumur jagung. Pof Tasya. Entah karena lapar, atau karena hatiku yang saat ini sedang berbahagia, hingga aku bisa menghabiskan sepiring spaghetti. Padahal biasanya aku sangat sulit untuk menghabiskan makanan yang kumakan. Mas senang lihat kamu makan, Dek. Ucap suamiku terkikik geli. Ternyata lucu juga, kamu makannya lahap sekali. Ih malah ngeledekin. Ucapku membalas godaannya dengan memanyunkan mulutku. Nggak tahu mas, beberapa hari ini selera makanku tinggi, tidak seperti biasa-biasanya. Bagus dong, hehe sahutnya singkat sambil terkekeh. Kalau adek gendut, bagaimana? Sambungku merajuk dan cemberut mendengar candaannya. Nanti mas tidak sayang lagi pada adek, dan lebih sayang sama Cinta. Hahaha, tawanya lepas. Ih, malah ngetawain, sebel deh, rajukku kesal dengannya. Dengarin Tasya istriku. Ucapnya dengan serius, sambil ia menyunggingkan senyumnya. Mau gendut, jelek, kurus atau bagaimanapun bentuk tubuhmu, Mas tetap menyayangimu. Mas menikahimu itu ibadah, untuk mendapatkan ridho darinya. Mendidik dan membimbingmu menjadi istri solehah, itulah tugas yang mesti Mas lakukan sebagai suami. Aku sangat bahagia mendengar perkataan suamiku barusan. Sungguh perkataannya itu tidaklah ia buat-buat, dan keluar tulus dari dalam hatinya. Aku bersyukur Mas Adit bersungguh-sungguh, ingin membuktikan janji dan perkataannya tempo hari. Aku terharu, tapi jujur sampai saat ini, hatiku masih diliputi kebimbangan. Mampukah aku membuktikan semua sumpah dan janjiku, untuk menjaga Cinta? Menjadikannya saudaraku, bahkan mempertaruhkan hidupku untuknya. Tapi melihat kesungguhan Mas Adit, ikut menggugah hatiku untuk menjadi istri solehah, sesuai yang ia harapkan. Mas, bimbing dan didik aku untuk menjadi istri baik, sesuai keinginan dan harapan Mas. Ucapku sungguh-sungguh. Dan mengenai sumpah dan janjiku tempo hari. Mulai detik ini, aku perbaharui. Aku akan tetap bersumpah dan berjanji, semua yang kukatakan kemarin adalah benar, dan atas nama Allah. Aku akan melakukan semua yang telah kuucapkan, sampai akhir hayatku. Apakah Mas Adit percaya, dengan semua ucapan adek barusan? Mas percaya, Dek. Tanpa kamu sebutkan, Mas percaya sepenuhnya sama kamu. Jawabnya sambil memegang jemariku. Kita lupakan masa lalu, kita perbaiki dan buka lembaran baru, dalam kehidupan kita bertiga nantinya. Mas yakin, adek yang akan menyatukan kembali, keutuhan rumah tangga kita bertiga, Mas percaya penuh padamu, istriku. Setelah tadi kami berdua berbicara sedikit serius, akhirnya kami keluar dari tempat itu. Setelah masuk ke dalam mobil, mobil segera meluncur, kembali ke hotel tempat kami menginap. Aku pun bertanya pada pemuda itu, dengan raut wajah penasaran. Jadi Mas Rebellion, sejak tadi di sini saja? Tidak pergi kemana-mana? Iya, Mbak Tasya. Saya takut nanti mengecewakan Mas dan Mbak, jika harus menunggu saya datang menjemput kemari.
Jawabnya dengan cepat dan tegas. Buricak burinong burinong. HP Mas Adit berbunyi. Mas Adit mengambil ponselnya dari saku bajunya. Sejenak ia melihat layar HP-nya, siapa yang sedang meneleponnya saat ini. Terlihat ekspresi wajahnya berubah tegang. Setelah mengetahui siapa yang menghubunginya saat ini. Assalamualaikum. Ya halo, Pak. Sahut suamiku menerima sambungan telepon tersebut. Kalau besok Adit belum bisa pulang, Pak. Lusa Adit pulang ke Jakarta, sahut suamiku menjawab omongan si penelepon sana. Iya, Pak. Waalaikumsalam, sahut Mas Adit mengakhiri panggilan telepon dari sana. Setelah Mas Adit menutup HP-nya, ia tiba-tiba menggenggam tanganku. Tangannya berkeringat, wajahnya terlihat panik tegang. Ada masalah apa, Mas? Gumamku membatin dalam hati. Mas Rebellion, nanti setelah antar kami ke hotel, Mas tunggu di lobi. Malam ini kami mau pulang ke rumah saja, ucap Mas Adit tiba-tiba mengubah rencana kami malam ini. Siap, Mas Adit, jawab pemuda itu singkat dan cepat. Bersambung.